Bismillahirrahmanirrahim. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qail fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh dan kajian ilmu Masjid Al-Ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, hari demi hari terus berganti. Pagi ini giliran saya untuk menyampaikan atau mengisi. Kayaknya 2 pekan terasa cepat sekali. Mungkin karena cinta yang ada, ya, sehingga tak terasa. Tiba-tiba sudah waktunya saya lagi, ya. Kita bersyukur masih bisa bersilaturahim di rumah Allah, di masjid. Mudah-mudahan sholawat salam senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai yang telah beriman, bersolawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah dengan salam yang benar-benar taslim. Itu menundukkan diri kita, menundukkan pikiran, perasaan, sikap laku ini kepada apa yang digariskan oleh beliau. Maka di ayat yang lain itu Allah menyebut aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Tegakkan salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasul supaya kalian mendapat kasih sayang, mendapat rahmah, supaya kalian dicintai oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dalam cintanya. Nah, esok ngomong cinta itu biasanya indah. Konon Allah menciptakan segalanya itu dengan cintanya, dengan rahmahnya. Cinta untuk membahagiakan, bukan cinta untuk membahagiakan diri sendiri. Walau dipisah, gitu, oleh laut, nah, tak akan pernah goyah. Ya, itu mengilustrasi bagaimana jiwa dengan penuh kecintaan. Maka kamu tidak menjadi orang yang merasa menyesal dan merugi. Wong seneng iku gak ono. Gak ono wong serugi masuk entek akeh.
Ya Pak Bahari ya. Masa entek akeh. Ora rumangsa rugi. Ya. Nah, orang yang berislam dengan lurus itu besok tidak pernah menjadi orang yang merasa merugi atau dirugikan. Ya. Untuk itu pagi ini saya ingin sampaikan ayat Allah, ya, ayat Allah yang ada di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ya, surah yang ketiga, ayat yang ke 97. Tapi saya memulai dari atasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul sadaqallah. Katakan olehmu wahai Muhammad, sadaqallah. Sedekah itu bukan sedekah ya. Sedekah benar. Siapa Allahu? Allah. Gusti Allah kuwi benar. Ya. Benar di dalam menuntun dan membimbing umat manusia dengan menghadirkan rasul-rasul yang dijadikan panutan dan memberi rasul-rasul itu Alkitab atau suhuf. Jadi rasul yang menjadi panutan itu diberi ketidaksempurnaan sifat manusiawinya. Jadi menungso iku nek kadung seneng ora ketok eleke sing disenengi. Kadung seneng gak ketok kurangi sing disenengi. Semua nampak baik, bagus. Tetapi ketika dia membenci sesuatu, tak pernah nampak baiknya sama sekali. Selalu nampak buruk. Itu manusia yang berada di dalam keterbatasan pikiran, perasaan maupun pandangan indrawinya. Ya. Punya kekurangan secara alami, naturalistik, ya, namanya gitu ya. Makanya Nabi sampai nyebut menungso iku panggenane kliru, tur panggenane lali. Ya. Lupa dan punya potensi untuk salah. Ya. Tidak hanya itu, Islam itu memberitahukan ada kekuatan dahsyat di dalam jiwa manusia yang satu mengajak untuk durhaka, mendorong untuk menyimpang, yang satu mengajak untuk taat. Nek wong nggambarke kuwi enek bayangan jiwa manusia itu sing putih karo sing celeng. Nek melo sing celeng dadi celeng. Nubruk-nubruk ndak karon-karon. Ya, jadi ada kuwatul takwa, ada kuwatul fujur, potensi. Maka Rasul yang dijadikan panutan oleh Allah agar manusia itu meniru dan mencontohnya itu dijaga. Makanya dalam akidah kita itu ada namanya maksum. Ya'simukallah. Jadi maksum itu artinya yang dijaga, yang dirawat, ya toh, dari hal-hal yang bersifat kekurangan-kekurangan manusia itu. Walau tetap disebutkan innama ana basyarum mithlukum. Jadi kalau Anda melihat aku, kata Rasul itu, dari sisi kemanusiaan aku sama dengan kalian. Ya. Bedanya yuha ilayya, aku mendapat wahyu. Nah ini bedanya, aku mendapat wahyu.
Maka tidak pernah ada Rasul yang mendapat wahyu itu kemudian menyeru kepada manusia agar mereka menjadi pelayan-pelayannya. Mereka menjadi pengabdi-pengabdinya. Mereka menjadi penghamba-penghambanya. Atau kemudian muncul istilah minta dikultuskan atau bahkan minta dianggap sebagai Tuhan. Pokoknya sampai gak manut aku, isok kualat. Nah, itu isok kualat. Walau sekali lagi perintah Allah untuk mentaati Rasul itu untuk kebahagiaan manusia yang taat itu sendiri. Ya. Jadi Rasul itu terbebas dari kepentingan-kepentingan pribadi insaninya. Ya. Nah, katakan wahai Muhammad, nah ini Kanjeng Nabi diperintah, katakan wahai Muhammad, Allah itu benar. Allah itu benar. Sadaqallah. Allah itu benar. Dengan mengutus Rasul dan memberinya aturan-aturan untuk dipercontohkan agar manusia tidak kehilangan figur panutan. Awakmu manut sapa? Ya. Manut nanggone rasule dhewe. Nah awak dhewe saiki manut nang sapa? Manut nang Kanjeng Nabi Muhammad. Mula kadangkala ana sing kebablas nyebute awakmu kudu dadi Muhammadiyah. Sing terakhir iki kok rada serius sampean. Supaya niru bener lakune Kanjeng Nabi Muhammad. Sok-sok kowe iki banjur nyandarno koyok-koyok sifatmu, koyok sifate Kanjeng Nabi Muhammad. Mula umatnya Kanjeng Nabi ku ya Muhammadi, kedar perkumpulan atau organisasi. Tapi sikap laku kita memang sudah semestinya berkiblat kepada Kanjeng Nabi. Nah, cara bahasa Arabe kuwi wong sing nyandarne barang nanggone sesuatu yang disandari, maka diberi sifatiyah. Yaknya yak nisbah, dinisbatkan. Ya. Nah, sampai kok mau anut dengan aku terus omonganku ditiru, gayaku melaku ditiru, sampai cara turuku mau tiru, berarti sampai ini termasuk kusniyah. Mulai kan ada uang nuwiru kuwabe apa jare Imam Asy-Syafi'i namanya Syafi'i. Iya, ngono lho. Ana sing pengen niru pendahulu-pendahulu kita. Ya, ulama-ulama yang dahulu itu bukan, lalu disebut salafiyah. Nah, ya, salafiyah. Ya. Tapi ini senengane tengkar tok itu jenenge khilafiyah. Dulu beda tiga padha kewajibane. Antara wong umur 70 karo umur 15 ki mau kewajibane padha, tapi sing digawe nglakoni beda. Ngono ya kowe saya gak paham-paham. Sing tuwa geger nang sing enom ya geger nang sing tuwa. Akhirnya kehilangan esensi kemuhammadiyahannya. Apa itu? Sing enom ngurmati sing tuwa nyayangi sing enom. Ngono lho. Karena Allah itu benar. Di dalam salah satu kebenaran yang diberikan oleh Allah itu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka kalian semua sepatutnya untuk mengikuti tradisi, nilai budaya, norma, agama Ibrahim yang hanifah, yang lurus, yang tauhid.
Kanjeng Nabi itu diperintah oleh Allah. Katakan olehmu wahai Muhammad, Allah itu enggak salah. Allah itu benar. Nyata. Tuhan yang mengetahui awal dan akhir. Rasul, satu di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Maka kalian semua, kalian semua ini berarti tidak hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi yang diperintah kul shadaqallah, diperintah untuk meneguhkan bahwa Allah itu benar, itu Kanjeng Nabi. Tapi seruannya fattabi'u, kalian semua. Kalian semua siapa? Ya semua yang ada di dalam kehidupan di mana Nabi mendapati mereka. Berarti semua manusia. Gitu. Baik dia itu menjadi pengikut Kanjeng Nabi atau ya. Jadi yang tidak menjadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad itu berarti orang-orang yang disebut dengan non-Islam. Kan gitu ya, non-Islam. Diseru oleh Allah yang benar itu tadi, ittabi'u, nyata, atau disebut juga ad-din, bisa agama Ibrahim hanifan, yang lurus. Hanifan, yang lurus. Di situ menggunakan hanifan, bukan hanifatan. Kini Pak Buhari biasa senengane ngotak-ngatik perkata. Di situ millata Ibrahima hanifan, bukan hanifatan. Hanifan. Yang hanif itu siapa? Yang hanif itu Ibrahimnya. Dari Ibrahim yang hanif itu lalu menjelma menjadi nurma millata. Jadi sumbernya itu harus bersih. Pelakunya itu harus benar. Baru menjelma kepada aktivitasnya yang bisa dilihat oleh orang di sekelilingnya. Milah. Ya. Jadi kalau menggunakan dulu ada naat man'ud, ada hal, maka hanifan ini berada pada tidak naat man'udnya dari milata, tetapi dia menjadi naat man'ud Ibrahim atau menjadi haliyah daripada Ibrahim. Jadi Ibrahim itu hanif, lurus, benar. Jadi apapun yang ditradisikan oleh Ibrahim itu adalah kebenaran. Ya. Bukan hal yang salah. Pas sampai niru ngene, Ibrahim bojone loro sing siji digawa nang gone Mekah nalikane meteng, terus sampean tiru kok. Perintah kan fattabi'u, maka ikutilah milata Ibrahim. Terus sampean apik sing iku. Bojone sampean meteng, sampean tinggal nang gone panggenan sing wadin. Lho iku kan ceritanya ngono Pak. Iya ceritanya ngono, tapi yang diambil adalah hanifahnya. Ibrahim melakukan itu bukan karena kemauan emosinya Ibrahim, tapi karena ada perintah. Jadi sing ketok lo dohir iku loro kumpul caruk terus. Misalkan dikei nggon beda. Ngapunten Bu, iki kok nang bojo-bojo iki enggak soalnya ana sing ndonga kadang ngene, ya Allah jadikanlah keluarga kami seperti keluarga Ibrahim. Terus takoni Ibrahim bojone pira kali? Lan jeneng gelem apa ora diwayu? Mboten purun. Lha kok ndonga kok keluarga Ibrahim. Nah, mula ayate kuwi lebih luas. Cakupannya itu lebih luas dari sekedar apa yang nampak tadi itu.
Karena ayat yang ingin saya sampaikan bukan kaitannya dengan yang normatifnya itu, tapi kaitannya dengan esensi ketauhidan kita. Karena aku sampaikan kayak ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid. Saya ingin sampaikan bahwa millata Ibrahim hanifah, milah Ibrahim itu lurus. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah ada Ibrahim itu dari komunitas musyrik. Dari kelompok musyrikin. Ayat ini membebaskan Ibrahim dari tuduhan-tuduhan. Karena itu nanti banyak kisah Ibrahim itu mulai dari pemuda itu menyatakan sesuatu yang berbeda dengan orang tua, bahkan sampai terjadi pengusiran. Awak dhewe wis tahu diusir wong tuweke durung ya. Tapi krono nyampekno sing bener ngono lho. Menyampaikan kebenaran tauhid. Lah ngene kadang-kala orang itu wah ini ngajari radikal ini. Bila perlu berpisah dari keluarga ketika bicara mengenai akidah, ya, mengenai tauhidillah. Berpisah, ya, tapi bukan membenci, bukan memusuhi, apalagi menyakiti. Wasohib umma fid dunya ma'rufa. Tetap menjadi sahabat bagi keluarga. Loh, itu loh, kelirunya kita kadangkala di dalam memahami konteks. Jikalau berbeda dalam aspek keyakinan, boleh sampai usir-usiran tadi itu. Kisah Ibrahim, bapak kowe gak leren Namrud, ya. Kekuasaan yang diktator juga. Ya. Pokoknya ini gak cocok karo pandangan kekuasaan. Nyengge. Apa nyengge? Sikat. Pindah. Akhirnya Ibrahim itu harus menerima sanksi. Ya. Dianggap melanggar ketertiban umum dan bikin kekacauan. Ya. Ya, apa enggak kacau piye tempat peribadatan mereka itu Tuhan yang disembah dirusak, dihukum. Ya. Jadi kalau ada orang-orang tertentu kemudian memiliki integritas seperti Ibrahim itu ya ayatnya memang ittabi'u millata Ibrahim hanifah. Tapi Ibrahim walaupun diusir itu mengatakan aku akan mintakan ampun kepada Tuhanku atas kesalahan engkau wahai bapakku. Ya. Walaupun kemudian nanti ketika Ibrahim berdoa itu lalu diingatkan oleh Allah. Ya. Tapi sebagai insan yang lahir dan tumbuh kembang dalam keluarga yang Brahaisme tadi itu, paganistik itu, sikap Ibrahim yang tegas itu menjadi contoh bahwa Rasul itu terjaga. Mulai dari sebelum diangkat menjadi Rasul, walau jadzaka ailan wa wajadzaka dolan, ya, wajadzaka apa itu di surat Ad-Duha itu, ya. Semua lah pengayoman Allah kepada orang yang mau dijadikan panutan Rasul itu dalam bahasa keseharian kita menyebutnya irkhas. Jadi keterjagaan orang yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi Rasul, menjadi nabinya itu punya irkhas. Musyrik. Konon sejarahnya adalah keluarga Ibrahim itu termasuk pekerjaan profesinya itu adalah membuat Tuhan. Coba, memproduksi Tuhan. Jadi industri ya patung. Ya. Nah, ya mula coba bapak itu tukang main, anak ngilingno, Pak leren Pak, ojo main Pak.
tempiling karo bawake. Ya. Tapi itu resiko yang harus ditanggung. Lah ngono salat Pak radikal. Bukan, itu bukan radikal. Radikal itu ngejak ngantem tadi itu. Jadi tumen di kekuasaan nanggone anake plak misalkan. Wewe kok wewe kaplok. Oh wewe duit atau wewe apa ngono kan yo. Jaga oleh Allah dari situasi dan kondisi yang sangat sangat kental, kuat tradisi kesyirikannya itu. Ibrahim tidak terimbas oleh kondisi itu dan justru Ibrahim membuat tradisi baru. Ya. Bisa untuk membangun tata nilai baru. Ya. Dengan menunjukkan bahwa kebenaran itu yang diberikan oleh Allah melalui pendekatan internalisasi keyakinan itu dari proses tafakur. Makanya ayatnya itu kan selain yadkuruna Allah qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Jadi orang yang berzikir dalam kondisi berdiri, duduk atau berbaring, berzikir la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illallah. Sampai nang YouTube itu ono sing saking menggawe kok Pak. Bagi yang ngalami gak digawe-gawe. Kalau nggak percaya silakan jenengan coba. Jenengan konsentrasi betul, lepaskan semua pikiran perasaan jenengan yang ada cuman kuwatul ilahi. Tidak ada kuwatul insani. Kusno nggak enak sing ono Gusti Allah. Bandrio nggak enak sing ono. Abu Yasin gak enak sing enak Gusti Allah. Jadi kanca-kancamu renek kabeh, mulane mau tendangi ora apa-apa. Ora enak kabeh soalnya. Sudah istilah istigrok kita tenggelam, larut di dalam ingatnya kepada Allah. Sehingga motor raketok, kuping gak krungu, ya toh. Ketika semua sudah satu tujuan, yang lain itu dianggap tidak ada. Apa iso ngalami ngono? Iso. Nah, carane dicoba dhewe ning anggon sing sunyi. Ya tafakur nang Gusti Allah. Zikir koyo ngono. La ilaha illallah. Ya. Jarane teorine kuwi. Kowe iki nek ngomong la ilaha iku metu. Energi negatifmu kamu keluarkan dengan kalimat nafi. Nafi la ilaha. Tidak ada Tuhan Allah. Nek wis awak-awak ngono, akhirnya kayak ngono ki mau. Kayak ngono ki mau. Ya. Ya sampai tak kei teorine, sampai gak kaget nek ana wong sing koyo ngono ki ora kaget. Kadang kala bengok buanter, tapi dhek dhewe gak krungu, Pak. Buanter tanggane ku sampe jerit, wirid apa kok jerit-jerit iki? Dhek dhewe gak krungu. Kenapa tadi itu? Tuli telinganya, buta matanya, ya toh? Lesannya itu sebenarnya bunyi nggak bunyi dia nggak ngerti sudah. Tapi nek jari sing ndak akal, nek suwe sing ngoten lak gendeng Pak kula. Seyukianya tidak ditampilkan di dunia umum. Nah. Terus salaman sing unggah. Yang paling berat di zaman kita pamrih kepada selain Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Hampir semua orang ingin mengatakan apa yang ia lakukan motivasinya adalah aku Allah. Dan ingin mendapatkan ridhoku, ridho Allah. Tapi nyatane ketika sudah ditelisik
bahwa Allah perintahkan kamu itu mengerjakan aturannya adalah mukhlishina lahudina kunafa'a, nyatane nek wis kadung karep beguguk begudul ora kena dibelokno walaupun dikasih rambu-rambu sik kilo Gusti Allah kuwi merintahke awakmu ngawula nang Gusti Allah kuwi karo jejeking agama. Agama kanggo agama iku dhewe. Sekarang banyak kamu bertengkar gara-gara agama. Kuwi mau. Pokoke nega Muhammadiyah ora iso ning surga. Nega NU gak iso ning surga. Nega HTI gak iso ning surga. Nega EPI gak iso. Kalau itu menjadi keyakinan pribadimu, itu adalah kebaikan untuk dirimu. Tetapi ketika kau nyatakan untuk menstigma, mengecap orang lain tidak punya hak mendapatkan surga itu yang menjadi pergi kepada Allah. Ya, daripada jenengan yang sudah tingklak-tingkluk tapi angger metu teko masjid gak ono apike wong. Nah, urip didasari dengan prasangka-prasangka, zakmun, ya, dugaan-dugaan saja. Maka Ibrahim bukan komunitas musyrikin. Maka siapa yang mengatakan bahwa aku beragama seperti agama Ibrahim, tapi dia punya Tuhan lebih dari satu, atau dia masih mempertuhankan hawa nafsunya, bukanlah pengikut Ibrahim. Wis ngene. Silakan sebelah kiri dulu. Ada pertanyaan. Pasti sudah tanya. Niku. Sebelah. Pak Susilo. Oh, blok depan. Monggo Pak Susilo. Silakan Pak. Bet. Mengorbankan kita ikuti mereka yang tidak kita, karena masalah kita penyakit yang tidak kita yakini demi tidak terjadinya pemusuhan. Boleh. Kalau dibenci dan dimusuhi. Jadi kita tidak boleh talbisul haqqa bil batil. Tidak ada kompromi jika itu berkaitan dengan kebenaran dan kebatilan. Pak, biar rukun, biar bersaudara. Enggak ada persaudaraan di dalam kebatilan itu. Tidak ada. Karena pada ujungnya Bhinneka Tunggal. Jadi kamu jangan menafikan orang berbeda. Jangan kau jadikan sumber konflik perbedaan itu. Jangan kau benci dan jangan kau musuhi yang berbeda itu. Karena yang berbeda itu sunnatullah, alami, natural. Jangan membenci perbedaan. Kaitannya dengan ikhlas, ya, tadi sudah diterangkan bahwa kita itu yang dimiliki para nabi, bahwa nabi itu terjaga terhadap nabi oleh Allah. Bagaimana halnya dengan warasatul anbiya, pengikut kajian Nabi? Mohon keterangan. Ya, tidak ada karena integritas ulama itu dipertaruhkan melalui kepribadian innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sejauh mana kekhusukan, ketakutannya orang itu dengan Allah. Bukan mendahulukan pandangan-pandangan, hasil-hasil kemampuan yang dirunut sampai kepada sumbernya, yaitu Kanjeng Nabi.
Sehingga tidak ada stigma kelompok pewaris Nabi secara pewaris Nabi sing situ bukan kelompok pewaris Nabi. Semua yang musnad penyandarannya itu sampai kepada Rasulullah, semua itu adalah ulama. Makanya di Quran di hadis disebut ulama itu seperti bintang-bintang. Ya. Yang apabila kamu jadikan sebagai panduan, sekurang-kurangnya kamu akan terbebas dari kesesatan. Kowe iki nek ndelok bintang, ya toh? Maka arah jalanmu akan ketahuan. Tapi sekali lagi tidak ada jaminan. Apalagi kata ulama itu di dalam Quran ulama Bani Israil. Ada ulama Bani Israel. Yang ada karakternya itu ulama Bani Israel itu ulama yang mempunyai ilmu, tetapi ilmunya itu untuk menipu terhadap yang tak berilmu. Pewaris Nabi itu apakah ada jaminan mengenai kebenarannya secara konsisten? Saya tidak menemukan itu. Yang dijamin ya'simuka Allah, yang menjagamu Allah, dalam arti apapun yang ditayangkan Allah melalui Rasul, walau kelihatannya itu adalah kekeliruan, misalkan di surat Abasa itu, ya, sepintas seolah kekeliruan, padahal itu bukan kekeliruan. Allah memberikan takbir kepada kita bahwa jika kepentingan individu mengalahkan kepentingan Allah, mengalahkan kepentingan agama, pasti akan dicap sebagai laku yang keliru yang harus diluruskan. Nah, itu kan sebuah kisah, gitu loh. Maka kalau Nabi aja diperintah rendahkan wahfid janahaka, iki loh apa jenis suwiwi, janaka itu kan suwiwi. Ya, pundakmu itu rendahkan. Lil mukminin, bagi orang yang beriman. Kanjeng Nabi aja diperintah seperti itu, maka kita tidak dibenarkan apalagi menyakiti kepada orang beriman. Cuman kan ukurannya repot ya. Wong nek kadung seneng gak ono eleke, tapi nek kadung gak seneng gak ono apike. Ngapunten Pak Buhari. Ya moga-moga gak terjadi ya. Nah ya Pak ya. Matur nuwun.